Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga, memelihara kita sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Malaikat dapat membaca tanda Allah. Ayat intinya diambil dari Wahyu 7 ayat yang kedua dan yang ketiga. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Keterangannya, segala sesuatu yang ada di dunia dalam keadaan tidak aman. Bangsa-bangsa marah dan persediaan besar untuk peperangan sedang dilakukan. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Hari besar Allah sudah sangat dekat. Tetapi walaupun bangsa-bangsa sedang mengerahkan kekuatan mereka untuk pertempuran dan pertumpahan darah, perintah kepada malaikat-malaikat masih lebih kuat, sehingga mereka menahan keempat angin itu sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahi mereka. Demikianlah keempat angin itu ditahan sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahinya. Kemudian kuasa-kuasa di bumi akan mengerahkan kekuatan mereka untuk pertempuran besar yang terakhir. Betapa cermatnya kita harus menggunakan waktu sedikit yang tersisa sebagai pintu kasihan bagi kita. Pikiran-pikiran yang telah kehilangan dayanya perlu diubah. Pemikiran harus dipusatkan kepada Allah. Sekaranglah waktunya berusaha dengan tekun untuk mengalahkan kecenderungan-kecenderungan alamiah dari hati yang degil. Saat sebelum kita memasukinya, yaitu masa kesukaran, kita semua sudah menerima meterai Allah yang hidup. Kemudian saya melihat keempat malaikat itu melepaskan keempat angin itu, dan saya melihat bela kelaparan, wabah dan pedang, bangsa bangkit melawan bangsa, dan seluruh dunia dalam keadaan kacau balau. Apakah meterai Allah yang hidup itu yang ditaruh pada dahi umatnya? Itulah tanda yang tidak dapat dibaca mata manusia, melainkan malaikat saja, karena malaikat pembinasa harus melihat tanda penebusan ini. Yang berpikir cerdas telah melihat tanda salib Golgota pada anak-anak angkat Tuhan, laki-laki dan perempuan. Dosa pelanggaran hukum Allah sudah dilenyapkan. Mereka telah memiliki pakaian perjamuan dan menurut serta setia pada semua perintah-perintah Allah. Tiada maaf dari Tuhan bagi mereka yang mengetahui kebenaran, tetapi dalam perbuatan dan perkataan tidak menurut perintah-perintahnya. Malaikat dapat membaca tanda Allah. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali menegur kita, menempelak kita, agar kita bisa menggunakan waktu yang ada sepanjang pintu kasihan masih terbuka, agar dengan pertolongan Tuhan kita bisa memperbaiki hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan, memperbaiki tabiat-tabiat yang perlu diperbaiki sebelum pintu kasihan tertutup. Karena apabila pintu kasihan tertutup, maka bala kelaparan, wabah, peperangan, dan segala kekacauan akan terjadi di dunia ini. Dan umat-umat Tuhan akan menghadapi masa kesusahan itu. Untuk itu, sepanjang masih ada kesempatan, sebelum pintu kasihan tertutup, biarlah kita lebih berserah dan lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan kendali kehidupan kita hanya dalam kendali Tuhan saja, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika waktunya tiba,
Kita semuanya akan dimeteraikan oleh Allah dan kita akan siap menghadapi setiap tantangan yang Tuhan izinkan kita alami. Bukan karena kita sanggup, tapi Tuhanlah yang terus menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah diingatkan kembali betapa pentingnya kami bergantung dan berserah sepenuhnya kepadamu. Bantu kami untuk dipersiapkan untuk menerima meterai Allah yang hidup, dan dengan pertolongan Tuhan saja kami akan siap menghadapi masa kesulitan, masa kesukaran besar itu. Bukan karena kami sanggup, tetapi karena Engkaulah yang terus menyanggupkan kami dan memampukan kami dari saat ini, agar kami bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin untuk memperbaharui hubungan kami lebih dekat dengan Engkau, agar kami bisa lebih peka mendengar suara Tuhan dan menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus bantu kami ya Bapa untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu dari saat ini, sehingga dengan pertolongan Tuhan, setiap tantangan, setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, kami akan merasakan indahnya bersekutu dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.